Bapak, Ibu, Saudara dan saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat malam. Ketika Anda jawab selamat siang, berarti Anda masih konsentrasi. Berarti belum ngantuk lah. Hari ini kita mendapatkan 3 peristiwa penting yang dirayakan dalam satu kesatuan. Yang pertama, perayaan hari Minggu Paskah ke-7. Yang kedua, perayaan hari komunikasi sedunia. Yang ketiga, seluruh gereja Katolik di dunia ini sedang menanti-nantikan Roh Kudus selama 9 hari. Bagaimana menggabungkan 3 peristiwa ini dalam satu alur Injil Yohanes yang kita baca? Mari kita merenungkannya di dalam 3 poin berikut. Yang pertama, menjadi satu. Mari kita mengutip kitab suci yang kita baca. Yesus tadi berdoa, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Satu-satunya harapan dalam doa Yesus ini adalah semua yang percaya kepadanya bersatu, lantas digabungkan dalam kesatuan Allah Tritunggal. Di sini ada relasi kausalitas. Setelah orang yang percaya bisa bersatu, maka akibatnya akan dihantar menuju kesatuan dengan Allah. Secara lugas dapat dikatakan, tanpa kesatuan dengan sesama, mustahil bisa bersatu dengan Allah. Mengapa kesatuan ini begitu penting? Disinilah dasar komunikasi terjadi. Dalam kesatuan terbangunlah relasi cinta. Tidak ada kesatuan tanpa cinta. Tidak ada cinta tanpa kesatuan. Tidak ada kesatuan cinta berarti tidak ada Allah. Dalam hidup ini terdapat hukum kodrat. Allah itu menyatukan, setan itu selalu memisahkan. Maka deteksinya menjadi mudah. Ketika kita terkotak-kotak, terjangkiti ego sektoral, pada dasarnya kita tak sedang menyembah Allah, tetapi menyembah setan. Kalau wilayah, lingkungan, seksi, kategorial hidup hanya demi identitas, demi gengsi, demi kebanggaan kelompok tanpa demi kekayaan seluruh gereja untuk Allah, sudah dipastikan gerakan kelompok itu adalah gerakan roh jahat. Allah tidak hanya menampakkan yang lain-lain dalam kehidupan kita, tetapi Ia sungguh memfokuskan dirinya dengan menampakkan satu wajah saja, yakni cinta yang menyatukan. Yang kedua, menjadi mulia. Dalam doa Yesus dikatakan, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah kau berikan kepadaku. Oleh karena itu titik simpel kesatuan cinta dengan Allah dan dengan sesama tadi adalah hidup mulia. Kita tidak hanya merasakan keindahan cinta yang menyatukan, tetapi juga mengalami hidup yang mulia. Inilah janji paling unggul dalam iman Katolik kita, yakni dimuliakan Allah dan dimampukan untuk memandang kemuliaan Allah. Bagaimana titik ini dapat kita capai? Saya ingin bertanya pada Anda pernah melihat ulat? Ulat, bukan ular ya, ulat. Pernah melihat? Pernah memegang? Siapa dari antara kalian yang tidak suka dengan ulat? Kecuali dokter hewan itu pasti
Tidak suka. Kenapa tidak suka dengan ulat? Ulat itu tampaknya buruk atau jelek, juga menjijikkan. Namun apa yang terjadi dengan ulat yang menempel pada pohon sutra? Ia makan daun sutra dan membentuk kepompong. Kemudian dia masuk ke dalam kepompong itu. Setelah beberapa waktu, ia bertransformasi menjadi kupu-kupu yang memesona. Tak hanya itu, ia juga meninggalkan serat sutra yang indah luar biasa. Dari yang buruk rupa dan menjijikkan, berubah menjadi kupu-kupu yang indah dan meninggalkan keindahan bagi manusia. Ulat adalah gambaran kita yang buruk rupa akibat dosa. Yesus memang telah datang menebus dosa, namun tebusan Allah itu mesti ditanggapi dengan hidup seperti ulat yang memaksa dirinya untuk mematikan keinginan raganya dan masuk dalam keheningan kepompong. Ulat itu bertapa setelah mematikan raganya. Dalam bahasa iman, fenomena ulat dapat disebut memikul salib kehidupan, mengekang kecenderungan jahat agar bisa mencapai hidup yang mulia. Disinilah kemudian kita dapat melihat kemuliaan itu akhirnya tidak hanya membuat kita mengalami sesuatu yang indah, tetapi juga memberikan keindahan kepada semua. Sekarang mari kita masuk dalam poin yang ketiga, menjadi berdaya. Pada tahap yang ketiga masih menyisakan satu pertanyaan. Bagaimana bisa terjadi perubahan dari yang buruk, ulat yang buruk tadi menjadi kupu-kupu? Faktanya kita ini sulit untuk menyangkal diri, memikul salib dan taat kepada Allah. Kita lebih suka hidup yang menyenangkan diri. Kita akhirnya menjadi orang yang tidak mau memikul salib. Apalagi kemudian kita adalah orang-orang yang gampang menyeleweng dari Allah. Yesus tahu tentang kesulitan kita. Maka setelah naik ke surga, Yesus berjanji untuk mengutus pribadi penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Dialah yang akan menuntun, mendampingi, dan menunjukkan arah hidup kita, supaya sampai kepada kebenaran ilahi. Disinilah mengapa kita mesti bertekun memohon Roh Kudus datang dan menjiwai kita. Untuk menjadi kupu-kupu, diperlukan anugerah Allah dalam Roh Kudus. Roh yang menyatukan kita satu sama lain juga menyatukan kita dengan Allah sendiri. Keinginan kita untuk berubah dilengkapi dengan daya kekuatan Allah. Oleh karena itu pada Minggu Paskah yang ke-7 ini, saya mengucapkan kepada Anda semua, selamat berjuang menjadi kupu-kupu yang menjadikan dunia sekitarmu indah mempesona. Tuhan memberkati.